Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Muhammad Maheswara, SHUM MSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah ICT Literasi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ICT Literasi akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Literasi Digital terhadap Deteksi Hoaks pada Generasi Z atau Gen Z. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, Puspa Alamia, selaku ketua kelompok. Dilanjut dengan Perkenalkan, nama saya Femi Febrianti, NIM 240501010165. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Cassandra dengan NIM 250501010060. Perkenalkan, nama saya Sarah Hoirunisa dari PJJ Komunikasi dengan NIM 250501010045. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida dengan NIM 250501010225. Kita mulai dari bab yang pertama, landasan teori tentang literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan fundamental di tengah perkembangan zaman, khususnya bagi generasi Z yang tumbuh lekat dengan teknologi informasi dan media sosial. Meskipun era digital menawarkan kemudahan komunikasi, fenomena ini memunculkan tantangan serius yang berupa maraknya penyebaran berita palsu atau hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan literasi digital menjadi sangat krusial sebagai kendali diri untuk memilah kebenaran informasi di tengah kebebasan berekspresi yang kerap kali mengabaikan etika. Tingkat literasi digital pada Gen Z mengukur kemampuan literasi digital serta menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kemampuan mendeteksi hoaks. Tujuan penelitiannya yaitu sebagai referensi dalam penelitian lanjutan terkait literasi digital dan persebaran hoaks, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan kritis dalam menyaring informasi digital. Setelah tujuan, kita lanjut dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yaitu pertama, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan terkait penyebaran hoaks. Diharapkan juga penelitian ini meningkatkan kesadaran dalam mendeteksi hoaks serta meningkatkan kemampuan dalam menyaring informasi. Kita ciri-ciri hoaks. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan. Sedangkan media sosial merupakan media yang berbasis internet yang memungkinkan para pengguna berkesempatan untuk berinteraksi. Media sosial seringkali diiklankan sebagai ujung tombak dari marketing perusahaan. Menurut Kotler dan Keller, menyatakan media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan lainnya. Menurut Kotler dan Keller dalam Deru R. Indica dan Cindy Jovita 2017 menyatakan media sosial merupakan suatu aktivitas komunikasi pemasaran yang menggunakan media elektronik atau online dalam menarik konsumen atau perusahaan dalam berbagai bentuk, gambar, tulisan, dan lain-lain, untuk meningkatkan kesadaran, citra perusahaan, dan untuk meningkatkan penjualan. Menurut Thoibai dalam Premi Wahyu Widyaningrum 2016 menyatakan bahwa media sosial adalah konten yang berisi informasi yang dibuat oleh seseorang yang memanfaatkan teknologi penerbitan
sangat mudah diakses, dan dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesama dan dengan khalayak umum. Ciri-ciri hoax ini yang pertama ada judul bersifat provokatif. Biasanya, judul yang berlebihan seringkali menggunakan kata-kata emosional atau bersifat mengkhawatirkan untuk memengaruhi opini pembaca. Yang kedua, ada sumber bisa berupa situs web tak dikenal. Yang ketiga, akun media sosial itu anonim. Yang terakhir, orang yang tidak memiliki kredibilitas termasuk ke dalam ciri-ciri hoax. Landasan teori, pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui media digital secara efektif, kritis, serta bertanggung jawab. Gilster tahun 1998 pertama kali memperkenalkan istilah digital literasi sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi berbasis komputer. UNESCO tahun 2021 mendefinisikan literasi digital sebagai seperangkat kompetensi yang memungkinkan seseorang untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan etis melalui teknologi digital untuk partisipasi dalam masyarakat. Dimensi literasi digital. Menurut Maftuhah, tahun 2024, literasi digital memiliki beberapa dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu digital skill merupakan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau internet. Aspek ini mencakup kemampuan mencari informasi, menggunakan aplikasi, serta mengelola data digital secara efisien. Digital safety yaitu berkaitan dengan kesadaran dan kemampuan menjaga keamanan diri dalam dunia digital. Digital ethics adalah pemahaman terhadap norma dan etika berinteraksi di ruang digital. Digital culture bisa diartikan menunjukkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam lingkungan digital secara produktif. Digital critical thinking adalah aspek paling penting dalam menghadapi arus informasi digital adalah kemampuan berpikir kritis. Deteksi hoax. Deteksi hoax adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, menilai, dan memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Wardell dan Derachsan tahun 2017 menjelaskan bahwa deteksi hoax adalah melibatkan proses analisis terhadap sumber informasi, pemeriksaan fakta atau fact-checking, serta evaluasi konteks dan motif penyebaran informasi. Menurut Efranda et al. Tahun 2020, banyak pengguna media sosial membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya karena faktor kecepatan, rasa ingin tahu, atau tekanan sosial, social pressure. Generasi Z dan tantangan informasi digital. Generasi Z atau biasa dikenal Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012 dan dikenal sebagai generasi yang sepenuhnya tumbuh di lingkungan digital atau digital natives. Mereka sangat bergantung pada teknologi untuk belajar, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Anisti et al. Tahun 2024. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo tahun 2023, lebih dari 60% pengguna internet berusia di bawah 30 tahun pernah terpapar hoax di media sosial, tetapi hanya sebagian kecil yang mampu membedakan informasi benar dan palsu. Dalam situasi ini, literasi digital menjadi alat penting untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap konten digital. Hubungan literasi digital dengan deteksi hoax. Secara konseptual, literasi digital memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mendeteksi hoax. Menurut Susanti et al. Tahun 2025,
Literasi digital yang baik akan meningkatkan kesadaran informasi dan mengurangi kecenderungan seseorang untuk mempercayai atau menyebarkan berita palsu. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui teori information processing, yang menyatakan bahwa individu dengan kemampuan literasi digital tinggi akan melalui tahapan seleksi, interpretasi, dan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum memutuskan untuk mempercayainya. Sebaliknya, individu dengan literasi digital rendah cenderung mengandalkan intuisi dan emosi, sehingga lebih mudah tertipu oleh hoax. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam penelitian terdahulu. Yang pertama, yaitu ada Setiawan pada tahun 2024 mengeluarkan judul penelitian yaitu dengan judul Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Z di Era Society 5.0 di Denpasar dalam menanggulangi penyebaran hoax. Dengan variabel yang diteliti, variabel X-nya literasi digital dan variabel Y penyebaran hoax di generasi Z. Dengan hasil penelitian bahwa tingkat literasi digital generasi Z di Kota Denpasar secara keseluruhan itu termasuk rendah karena hanya 34,4%, sehingga potensi ini cukup tinggi. Dan relevansi dengan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital rendah dan juga rentan terhadap hoax dengan konteks generasi Z. Sesuai dengan penelitian, namun variabel deteksi hoax sedikit berbeda. Lalu, yang kedua, ada Ilahi dan juga Rita Gani mengeluarkan judul penelitian pada tahun 2024 dengan judul Hubungan Literasi Media Digital dengan Penyebaran Hoax di Kalangan Generasi Z. Variabel X-nya literasi media digital dan variabel Y-nya penyebaran hoax di generasi Z. Didapatlah hasil penelitian yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara literasi media digital dan penyebaran hoax dengan koefisien korelasi 0,577. Relevansi dengan penelitian ini yaitu berupa subjek dan variabel, namun outcome pada variabel adalah penyebaran hoax, tidak berupa deteksi hoax. Lalu yang ketiga ada Komara dan juga Wijaya pada tahun 2024 mengeluarkan judul penelitian Memahami Perilaku Informasi Gen Z dan Strategi Melawan Disinformasi, sebuah tinjauan literatur penggunaan media sosial. Variabel yang diteliti yaitu literasi digital atau informasi sebagai variabel X dan ketahanan terhadap disinformasi sebagai variabel Y. Dengan hasil penelitian bahwa meskipun generasi Z memiliki kemampuan digital, namun tetap rentan terhadap berita palsu. Dengan strategi literasi digital yang terfokus dan juga kolaboratif, dapat meningkatkan ketahanan terhadap disinformasi. Lalu relevansi dengan penelitian ini yaitu relevan secara konseptual karena membahas generasi Z dan literasi digital versus disinformasi, namun bukan penelitian kuantitatif yang mengukur deteksi hoax secara spesifik. Lalu penelitian terakhir yaitu ada Fauzi dan Muhammad. Pada tahun 2021 mereka mengeluarkan judul penelitian yaitu pengaruh literasi digital terhadap pencegahan informasi hoax pada remaja di SMA Negeri 7 Kota Laksamawe. Variabel yang diteliti yaitu variabel X-nya literasi digital dan variabel Y-nya pencegahan penyebaran hoax. Dan didapat hasil penelitian, literasi digital berdampak negatif secara signifikan terhadap penyebaran hoax
yaitu sekitar 20,6%, yang artinya semakin tinggi literasi digital akan membuat penyebaran hoax itu lebih rendah. Dan relevansi dengan penelitian ini memberikan bukti bahwa literasi digital mampu mengurangi hoax. Jenis penelitian ini termasuk metode kuantitatif. Menurut Sugiono, pada 2019, metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi atau objek penelitian. Data ini bisa berupa pendapat dari individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari para generasi Z. Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini sumber data primernya adalah informasi yang dikumpulkan dari jawaban informan melalui kuesioner. Data diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner melalui Google Form dan disebar melalui aplikasi WhatsApp. Di bawah ini adalah format yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kuesioner yang sudah diisi menggunakan format skala Likert. Skor keterangannya ada yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang terakhir yang keempat sangat tidak setuju.